Ini nih, komponen kaki itu adalah komponen yang paling sering cedera karena jarang dilatih, dan ini selain punggung, ini menopang beban tubuh. Saking sering jarangnya orang latihan, bahkan ada orang tuh yang kakinya O sama X. Wah, ngopi dok. Yoi lah. Dari gunung dok. Bawahnya. Gede. Ya Gunung Gede. Ya, kopinya Liong. Apa? Putri. Oh, lu hobi juga? Wah, lewat mana lu kemarin kalau gede? Ya, Putri terus muter sih langsung Cibodas. Wah, lintas jalur. Wah ya, naik angkot dong. Berarti parkir motor di Bodas, naik angkot nanti balik Putri. Iya. Mau bahas apa nih, Jo? Ini dok, pas latihan dong antara otot tangan dan otot kaki itu korelasinya mana aja gitu. Dan pentingan mana? Ada gak yang lebih penting? Ini pertanyaan yang sebenarnya tricky ya, tapi bagus banget nih sebenarnya. Ini pertanyaannya memang lebih ideal dipraktekkan ketika aku latihan. Cuman ini nggak masalah sih. Jadi kalau porsi latihan upper atau lower limb, kita baginya upper limb atau lower limb tuh dua-duanya sama-sama bermanfaat. Cuman rata-rata orang tuh pengennya latihan upper terus karena memang dia estetik ya. Dia bisa sering difoto, sering bisa di flexing, dan progresnya itu before afternya kelihatan. Di upper tuh ada salah satu komponen otot yang paling penting. Itu bukan lengan, bukan dada, tapi yang paling penting itu menurutku ya, subjektif banget, aku tuh paling penting menurutku back. Bukan berarti karena aku sering latihan back atau otot punggung, tapi aku memang menganggap back itu komponen ototnya sangat kompleks ya. Kalau kalian lihat bagian muscle group di punggung itu luar biasa kompleks, dari ada erectus spinalis, ada trapezius, terus ada latissimus dorsi, ya kan, ada lats yang nyebutnya orang, dan berbagai macam otot yang lain. Dan back itu salah satu komponen yang penting karena di situ ada bonggol namanya os vertebra, tulang vertebra atau tulang belakang. Dan di dalam tulang belakang itu ada sistem saraf spinal, sistem saraf sentral pusat ya, SSN. Dan itu juga sangat berkepentingan dalam postur tubuh. Maka kita bisa menyebut back itu sebagai otot core. Maka rata-rata otot punggung itu memang latihannya menyiksa semua. Dan salah satu komponen otot punggung tuh yang paling penting itu salah satu adalah erectus spinalis, karena menjaga komponen dari si musculus vertebra, os vertebra ini. Dan si os vertebra atau tulang vertebra ini tuh nggak bisa kalau patah kayak tulang-tulang lain yang bisa recover dengan cepat. Makanya kan sering ya kalau ada orang cedera punggung, patah tulang punggung atau patah tulang ekor tuh rentan menyebabkan lumpuh, karena yang dilindungi vertebra tuh di tengahnya tuh saraf semua. Makanya salah satu komponen paling penting yang perlu dilatih itu adalah otot punggung, itu bagian upper ya. Dan cara latihannya pun sebenarnya simple ya. Dari pertama dead hang dulu, itu hal yang paling bisa dilakukan di rumah, tinggal beli alatnya pull up bar, terus kalian dead hang yang bisa sering aku lakuin, di foto-foto Instagram juga ada. Atau kalian bisa melakukan tanpa harus nge-gym tuh, bisa kalian lakukan pull up, scapula up, pull up dengan berbagai macam variasinya, atau row bar ya kan, jadi pull tapi horizontal. Itu memang untuk melatih punggung semua. Nah, selain punggung, apakah dada itu nggak penting? Oh penting. Bahu juga penting. Otot lengan juga penting. Forearm juga penting. Lengan juga. Tapi back ini luar biasa mantap gitu. Makanya rata-rata orang kalau punya back yang bagus, dia flexing ya. Dia pasti akan before afternya back. Karena memang otot back tuh sangat melelahkan dan sangat kelihatan kalau before after ya. Ya kan? Kelihatan. Jadi komponen keringnya tuh kelihatan. Terus nomor 2, kalau dari lower, itu hampir semua ototnya penting. Jadi di dalam lower limb, ini aku bener-bener nggak ada tulisan, jadi bener-bener nginget anatomi tubuh ya. Ada salah satu tulang terpenting dan terkuat di tubuh selain gigi. Gigi ini tulangnya kuat banget. Itu, dan hanya hancur karena karies atau karang, itu adalah tulang femur atau os femur. Os femur itu tulang terberat di manusia, ya tulang paha. Di os femur itu ada nervus ischiadicus, ada arteri dan vena femoralis. Nah, arteri sama vena femoralis ini adalah salah satu arteri besar yang kalau kita patah tulang bisa menyebabkan namanya shock hemorrhagic atau perdarahan fatal, dan akhirnya menyebabkan kita kekurangan darah. Nah, rata-rata lansia, ini aku belum sampai ngapal ya, rata-rata lansia yang di atas 55 tahun, cewek terutamanya, ini cewek kenapa? Karena cewek itu punya hormon namanya estrogen, dimana setelah mereka menopause, estrogen itu nggak dihasilin lagi,
dan akhirnya menyebabkan tulang tuh sangat mudah kropos. Nah, begitu juga walaupun cowok itu nggak punya estrogen, tapi tetap aja ketika dia lansia, itu tulang yang paling sering patah dan menimbulkan kematian, itu adalah os femur. Nah, inilah kejadian kenapa orang lansia yang sering mandi di kamar mandi, licin, itu langsung meninggal dunia rata-rata bukan karena stroke ataupun karena serangan jantung, tapi karena kepleset. Jadi ada yang namanya itu femur, os femur, terus ini bonggolnya tuh nangkep di pelvis, ketika mereka kepleset itu bonggolnya patah beserta tulang pelvisnya dan menyebabkan pendarahan sangat hebat. Dan akhirnya ketika pendarahan hebat, reaksinya beruntun, ada blood clot, gumpalan darah nyebar ke otak, terus akhirnya jadi stroke, terus akhirnya ada serangan jantung kalau blood clotnya nyangkut di jantung. Jadi cedera tersering pada lansia itu malah adalah kepleset di kamar mandi akibat rapuhnya os femur. Nah, cara mencegah rapuhnya os femur ini tidak sampai patah itu adalah ketika masa muda kita itu harus latihan otot kaki. Dan latihan otot kaki ini sangat sering di-skip banyak orang karena melelahkan. Jadi di kaki itu ototnya banyak ya. Ada yang dinamakan quadricep. Kenapa kuat? Karena memang bonggolnya itu 4. Terus habis itu ada hamstring di bagian belakang. Terus ada lutut yang paling sering-sering cedera. Terus ada betis. Ini gastrocnemius soleus, terus ada di bagian depan tulang kering, belum ada Achilles tendonnya, dan ini paling sering robek, belum otot-otot metatarsal, kalau ini metakarpal. Jadi ini nih, komponen kaki itu adalah komponen yang paling sering cedera karena jarang dilatih, dan ini selain punggung, ini menopang beban tubuh. Saking sering jarangnya orang latihan, bahkan ada orang tuh yang kakinya O sama X. Itu karena memang genetik ya, tapi kalau orang obesitas itu kakinya jadi O rata-rata. Kenapa? Karena dia menahan beban yang sangat berat di bagian upper, lemaknya itu rata-rata di perut sehingga kayak ibaratnya besi keberatan jadi meleot gitu loh, Bro. Nah, orang obes itu kalau disuruh latihan, ini aku sambil lihat bawah karena ngapalin ya. Jadi orang obes itu justru nggak boleh olahraganya pertama kali lari karena akan menimbulkan cedera lutut yang sangat parah. Jadi orang obes itu olahraganya pertama kali bukan lari, nggak boleh. Kenapa? Karena dia akan membuat lutut ini bebannya sangat parah sehingga rentan cedera. Jadi kalau teman-teman obes, dia sering cedera lutut itu wajar karena mereka memaksakan diri lari. Lah terus olahraganya apa? Jogging. Jadi tidak memberikan beban berlebihan. Terus kardionya dengan apa? Kardionya yang tidak memberikan beban berlebihan pada kaki. Kayak superset itu boleh. Sampai mengatur pola makan. Atau sepedaan. Maka rata-rata orang obes itu suka sepedaan karena memang bebannya di kaki sangat jarang atau tidak berlebihan. Nah, makanya kalau rutin, olahraga otot kaki itu sangat-sangat penting. Karena dengan kamu olahraga kaki, kamu akan mencegah kroposnya tulang, femur, dan mencegah cedera lutut ketika kalian tua. Tapi dengan porsi yang cukup, rest-nya. Kalau misalkan overuse, itu yang terjadi juga cedera lutut sama cedera ligamen. Jadi kalau cedera ligamen, itu bisa kedua kejadian. Satu, sprain karena mungkin mereka jarang pemanasan. Yang kedua, robek karena mungkin strain. Atau mungkin terjadi karena mereka itu overuse. Nah, kalau misalkan dia sering latihan, itu akan juga memicu 3 hormon. Yang pertama adalah hormon kortisol, jadi mengurangi stres. Latihan leg day itu mengurangi stres banget. Terus kedua, dia juga akan meningkatkan testosteron yang memicu pertumbuhan otot. Terus yang ketiga, meningkatkan growth hormon. Makanya latihan otot kaki itu kalau ada orang nih yang flexing otot kakinya gede, itu serem banget tuh. Jangan pernah ganggu orang seperti itu. Itu artinya kuda-kudanya sangat kuat. Kalau kalian nggak percaya, kalian cek semua atlet MMA atau atlet boxing, itu kakinya gede-gede semua pahanya. Kenapa? Kuda-kuda. Kalian tahu nggak bahwa titik kelemahan di MMA, aku teoritis ya, walaupun aku bukan atlet MMA dan aku hanya dokter, dan aku hanya sport entusias, kalian tahu nggak salah satu titik terkuat kayak pukulannya, tendangan yang paling sering dilakukan kayak Conor McGregor atau Khabib atau kalau kalian Anderson Silva, itu adalah di sini. Ini adalah tendon dari si quadricep, ini titik lemah manusia. Ini kalau ditendang ototnya nggak kuat, langsung kewer coy, langsung lemes. Jadi tendangnya delay, langsung habis itu lemes. Kenapa? Karena ini nih yang menopang tubuh. Kalau udah lemes, kram, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau kalian cek atlet lari, atlet bola, atlet basket, atlet MMA, karate, guong ini quadricep sama hamstring itu gede banget bos. Kenapa? Menahan kuda-kuda dan postur dari tubuh. Lucunya, banyak manusia itu atau orang yang nge-gym pengennya itu upper doang yang diliatin. Justru yang paling bermanfaat menurutku selain otot punggung adalah kaki. Kalau ada orang bodybuilder flexing otot kakinya gede banget, udah nggak usah diganggu itu. Itu lu tendang nggak akan kerasa bos, lu pukul nggak akan kerasa, itu powernya gede banget. Misal nih,
Orangnya pakainya bajunya longgar-longgar semua nih, pakai hoodie doang ya kan. Tapi dia pakai celana pendek, begitu duduk, serem banget nih. Itu lo cari masalah sama orang kayak gitu. Wah, tuh mungkin diajar langsung KO lo. Kenapa? Lu akan diberi kesempatan ngajar duluan, karena apa? Dia tuh kuda-kudanya udah kuat. Makanya kan rata-rata latihan-latihan kayak latihan boxing apa? Latihannya footwork, paling susah tuh latihan footwork sama latihan kaki, memang susah. Dan untuk mencerminkan kekuatan punggung sama kekuatan kaki, itu latihannya adalah lewat deadlift. Jadi deadlift itu ada banyak, ada power deadlift ya. Power deadlift itu mencerminkan sekuat apa sih kekuatan powermu tuh. Karena deadlift itu yang paling sering digunakan adalah otot kaki dan otot punggung. Tergantung posisinya. Kalau konvensional itu hamstring. Kalau misalkan dia sumo ataupun stiff itu masih ada rectus spinalisnya. Dan kalau kalian sampai salah itu robek otot punggungnya. Jadi otot leg itu penting. Bukan berarti otot bicep itu nggak penting. Penting juga, penting. Tapi otot bicep dan abdomen itu kalau kamu latihannya benar, itu akan jadi dengan sendirinya. Contoh, setiap latihan apapun di calisthenics atau workout ataupun cardio, itu harus menahan otot perut. Selama fatmu rendah, itu six packmu akan keluar. 8-pack kalau misalkan kamu sangat-sangat atletis ya. Nah makanya rata-rata cowok ataupun yang gulat, itu dadanya biasa aja. Tapi yang jadi itu bahu, sini gede. Kayak apa itu Brock Lesnar tuh gede banget sini, terus punggung, lats 2 biji nih sama kaki. Dah, kenapa? Kuda-kuda, jangan sampai mereka jatuh. Sama abdomennya kenceng. Kenapa? Abdomen tuh nahan untuk supaya dia tidak dipukul rusuknya tuh patah ataupun kayak ulu hati. Nah, itulah teori-teorinya. Nah, terus program latihannya gimana? Nah, tergantung kalau kamu memang pelari mengandalkan power dari kaki kayak maraton atau apapun, itu pasti kamu akan dominan latihannya leg, uppernya dihilangin. Jadi atasnya krempeng, kakinya gede. Itu rata-rata pesepeda endurance yang kenceng-kenceng tuh gede-gede. Tapi kalau kalian memang looks ya tuh atas bawah harus gede semua. Kalau dari aku sih karena aku memang sukanya sepeda dan aku suka lari tapi aku nggak mau terlalu kurus atasnya. Aku rata-rata legnya tuh tak bagi dua. Jadi yang pertama quadricep sama bahu. Yang kedua tuh hamstring, betis sama ankle. Itu yang sering kulatih. Supaya apa ya? Supaya stabil. Karena kaki kiriku itu flat, kaki kananku itu biasa. Kaki kiriku sama kanan itu berbeda bos. Itu jadi kaki kiriku tuh lebih panjang sekitar 3 cm. 0,3 cm. Dan itu berpengaruh banget kalau kita lari dan menapak. Makanya lebih cepat capek yang kiri. Jadi kompensasinya otot quadricepku yang kanan pasti lebih gede. Nah itu contoh kenapa pentingnya latihan otot kaki. Jadi buat kalian yang di rumah jangan sering-sering skip leg day. Karena latihan kaki itu sangat capek memang, latihan punggung juga sangat capek. Jadi jangan skip latihan punggung sama kaki karena dua komponen otot ini sangat penting untuk menopang tubuh kalian. Itu aja kalau dari saya.